Pulang kampung, pulang kampung. JJS-nya lagi sekolah online dulu, jadi jangan ganggu. Ya, kita sekarang lagi siap-siap mau check out. Ini barang-barang kita semua. Jadi kita sudah pisahkan. Ada satu tas ini untuk transit kita di Jawa selama perjalanan. Jadi karena JJS juga udah mulai sekolah online lagi, dan kita juga nggak tahu kondisi PSBB sekarang ini seperti apa, dan kita akan lihat nanti hotel mana yang kira-kira aman dan nyaman untuk kita, yang boleh kita singgahi. Sehingga buat jaga-jaga kita sudah siapkan satu tas di sini seperti itu. Dadah karena Kandara. Dadah. Pulang Bandung. Pulang Bandung. Yuk. Tuh, sama omnya udah dijemput. Ini bawa nggak? Aku di pulang Bandung. Iya, kaget. Silahkan. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bagus ya. Iya. Suka nggak? Suka. Dadah. Dadah. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita pulang ke Bandung. Posisi kita ini sekarang lagi ada di Karmakandara, Bali Selatan ya, Uluwatu. Jadi kita baru start banget. Tujuan pertama kita hari ini akan menyeberang ke Jawa. Oke, jadi sekarang ini posisinya kalau kita lihat dari map, ini tuh sekitar sekarang jam 12.14 waktu Indonesia bagian tengah. Membutuhkan waktu 3 jam 52 menit atau 100 km menuju ke pelabuhan. Bensinnya sudah full, kartu e-tol sudah kita isi lagi, dan dokumen-dokumen sudah lengkap semua. Oke, jadi kita sekarang akan nol kan. Kita makan dulu, dan kita makannya di mobil aja deh biar cepet, sambil kita langsung menyusuri jalan menuju ke pelabuhan Gilimanuk. Ini dokumennya yang udah kita siapkan. Ini ada ID card, ada SIM, STNK sudah kita pisahkan, dan ini adalah hasil tes lab. Hasil tes labnya juga sudah kita siapkan. Kita sudah masuk di Jalan Raya Denpasar. Kira-kira 10 kilo lagi kita bakal masuk ke pelabuhan Gilimanuk. Jadi ini udah mulai kelihatan sih banyak monyet tuh di lintasan ya. Jadi pelabuhan Gilimanuk itu kan dia dekat sama Taman Nasionalnya. Bisa lihat dengan jelas. Oh ya, dekat. Aku lupa namanya Taman Nasional apa gitu ya. Jadi pokoknya intinya adalah itu adalah salah satu hutan lindung juga yang di dalamnya itu harus dilestarikan gitu. Tuh, kawasan Taman Nasional Bali Barat baru ditanyain tuh. Baru diomongin. Jadi kurang lebih sekitar 10 menit lagi kita sampai. Dan sebelum masuk ke pelabuhan kita akan cari dulu tiketnya. Tiket penjualan tiketnya karena kita belum beli tiket. Begitu ya. Oke, ada monyet ya? Ya. Nah, oke. Aku main perahu dulu sambil nungguin papa beli tiket. Mana ya papanya ya? Yuk, bum 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 bum, wip wip. Sebentar lagi kamu akan naik kapal yang asli. Yang asli. Ini kapalnya yang palsu. Enggak, mainan doang. Oke, ini dia tiketnya. Kita sudah pesan tujuannya Ketapang. Harganya sama 100, lebih mahal 1.000 perak sih. 186.000 untuk 3 orang. Kendaraannya golongan apa? Aku nggak tahu klasifikasinya untuk mobil penumpang. Dan tadi petugasnya bilang tiketnya itu expired dalam 2 jam. Jadi diminta langsung untuk masuk ke
pelabuhannya. Ini masih sekitar 6 kilo lagi. Kenapa kita nggak beli di gate masuk? Karena takutnya ngantri panjang. Jadi begitu tadi kita lihat ada yang kosong, kita langsung beli aja di sini. Begitu. Sekarang kita tinggal nyebrang. Oke nggak Mama Herni? Oke. Oke ya. Sekarang kita baru aja sampai di pelabuhan Ketapang. Waktu menunjukkan pukul 17.32 sekarang. WIB ya. Jadi sebenarnya kita berangkat dari Bali tadi jam berapa tadi namanya? 12.30 kurang lebih ya gitu. Jadi kalau memang jalur biasa seperti kayak gini, kita sekarang akan lanjut menuju jalur Pantura dulu sampai ke Situbondo. Nah dari Situbondo itu baru ketemu tol Trans Jawa. Itu akan lebih terukur waktunya kira-kira. Kalau kayak begini kita kadang-kadang tidak tahu jalanannya macet atau enggak dan perkiraan seperti apa. Kita berharapnya bisa sampai Surabaya. Sekarang jam 17.33 gitu kan. Kalau perkiraan ketibaan itu jam 11 malam kurang lebih sampai Surabaya. Akhirnya kita sampai. Kita ada di kota Surabaya sekarang. Dan sekarang ini waktunya sudah menunjukkan pukul berapa tadi? 1 ya? Ya, jam 1.00 waktu Indonesia bagian Barat. Capek banget, jadi hari ini kita mau istirahat dulu. Dan Jejes juga lagi siap-siap bobo. Lihat, dadah dulu, dadah. Dadah. Tambahan informasi buat teman-teman, jadi saya nggak tahu ini masih update atau enggak ya. Cuman saat kita sekarang ini sedang melakukan perjalanan, kalau dari Gilimanuk menyeberang ke Ketapang itu tidak diwajibkan memperlihatkan rapid antigen, tapi harus tetap menjaga dan selalu diingatkan oleh petugas di sana untuk menjaga protokol kesehatan. Kalau dari Ketapang waktu kita berangkat 2 bulan lalu itu, mungkin sampai sekarang juga masih berlaku, harus ada rapid antigen yang akan diminta diperlihatkan di pelabuhan Gilimanuknya, seperti itu ya. Oh iya, waktu kita lagi ada di daerah baru turun dari kapal di Ketapang, itu bensin tuh sudah setengah, enggak deng, 3/4 lah gitu. Nah dari sana kita terus jalan nyusurin Pantura sampai ke daerah Probolinggo sebelum kira-kira sekitar 10-20 km sebelum masuk ke tol Trans Jawa. Kita isi bensin dan kebetulan mas yang di tempat pom bensin itu ingetin kita, ngasih tahu. Kita juga terima kasih sih diingetin bahwa hati-hati mas, katanya di belokan terakhir yang mengikuti Google Map itu kalau boleh, kalau bisa mas jangan lewat sana karena kondisi saat ini ya, kita nggak tahu juga nih kalau misalnya setelah itu gitu atau sebelumnya, tapi kondisi kita saat itu berdasarkan informasi dari petugas pom bensin itu sudah ada beberapa kejadian. Jadi mobil-mobil yang lewat itu karena sempit, gelap dan sepi, jadi mobilnya tuh dilemparin batu. Terus bagi yang berhenti itu akan dirampok. Sedih ya. Jadi sempat kaget begitu dengar itu. Terus gimana mas? Gue bilang. Terus kata masnya bilang, jadi gini aja mas, itu yang Google Map jangan dilewatin jalurnya. Mas lurus aja sampai ketemu lampu merah, baru belok kiri. Itu lebih, kalau aku hitung kemarin, itu lebih jauh mungkin 2 km. Tapi itu jalannya cukup besar. Nggak sempit seperti arahan dari Google Map gitu. Karena Google Map itu kan lebih mengejar efisiensi waktu dan jarak ya. Jadi kita ikutin saran si mas yang ada di pom bensin itu. Terus kita akhirnya belok, dan itu pun gelap sih sebenarnya. Tapi banyak pemukiman penduduk dan masih lalu lalang kendaraan truk-truk itu masih ada lah di sana gitu. Itu kondisinya sekitar jam 11 gitu. Jadi sedikit tips buat teman-teman yang melakukan perjalanan jarak jauh dan apalagi sudah malam, apalagi bawa keluarga juga.
lebih mawas diri, hati-hati, dan mental itu benar-benar mesti kuat ya, mesti jaga terus gitu. Karena kadang-kadang kita terpancing karena mungkin sudah lelah, pengen cepat sampai sehingga akhirnya tanpa sadar kita menambah kecepatan. Sedikit sekali bisa mengantisipasi kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi itunya harus benar-benar kuat kalau menurut aku sih ya gitu. Ingat kita juga bareng sama keluarga, ingat tujuannya adalah berlibur dan tujuannya pengen happy. Jadi jangan karena hal kecil sehingga akhirnya liburan menjadi rusak karena hal-hal yang kita tidak inginkan, seperti itu ya gitu. Siap jalan lagi? Ya, capek nggak semalam? Capek banget. Capek banget ya? Keboboan jadi di mobil kemarin. Terus dibangunin ngantuk banget, acak-acakan banget rambut. Oh gitu ya. Terus langsung bobo deh di sini ya. Terus jadi tadi sempat main dede-dede sama mama. Oh gitu? Tuh. Selamat pagi. Pagi, mari kita pulang, lanjutkan perjalanan. Ini kita kemana dulu sih? Ke Semarang aja. Oh, ke Semarang. Ke Bandung. Ya udah, ke Semarang. Inap dulu lagi semalam biar enggak capek. Jadi nanti pulang sampai Bandung, tenaganya masih kuat buat bersih-bersih rumah dulu sebelum dimasukin rumahnya. Aduh, kebayang 2 bulan ditinggal rumahnya kayak apa. Gitu ya. Kita lagi di Surabaya. Gimana kotanya? Setahu aku ya, Surabaya tuh di mana-mana banyak titik macet. Tapi ini dari kita keluar hotel lenggang banget. Ya, kayak gini lah ya. Kayak gini, gitu. Guys, aku itu tuh habis make up jadi kayak Rapunzel. Oh, ini tuh rambutnya katanya sampai ke sini. Dari sini ya. Belum juga lama gabut. Gerbang tol Warugunung. Jadi ini kilometer 750-an. Jadi dari kemarin Probolinggo Barat gitu baru bayar tol 2 kali. Trans Jawanya sih sekali, yang sekalinya lagi itu adalah tol kota yang di Surabaya. Ini kenapa lama? Ada yang salah ya? Kita mulai hitung dari sini juga gitu ya. Oke, kilometernya kita nolkan lagi. Trip A0. Oke, sekarang jam 12.26. Kita sudah sampai di hotel. Minumnya kurang. Di Hotel Patra Hotel and Convention di Semarang, di pusat kota Semarang. Jadi perjalanan tadi itu sedikit tertunda, kurang lebih mungkin sejaman kali ya. Karena ternyata tadi hujannya gede banget. Sehingga jarak pandang juga cuman ya paling cuman berapa meter ya? 8 meter kali ya, nggak tahu, pokoknya intinya adalah jarak pandangnya berkurang jauh. Jadi itu bahaya banget kalau sampai kita ngebut, apalagi kalau sampai sembrono. Jadi tadi pelan-pelan banget, ada sekitar 40 km per jam jadinya tadi, begitu ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Lagi siap-siap ya kita ya? Iya. Mau pulang kampung. Mau pulang kampung. Di video kali ini kita ngucapin selamat pagi berapa kali ya? Jadi sekarang ini posisi kita sudah di Semarang. Sekarang jam 8.00. Jadi kita sebentar lagi akan siap-siap check out dan kemudian kita akan langsung pulang. Kita harap semoga kita sampai ke Bandung masih terang. Tuh, Yupi ya, makan Yupi. Mudah-mudahan cuacanya cerah, perjalanannya semuanya lancar, dan nanti di akhir perjalanan kita akan
berikan di kolom deskripsi mungkin ya total biaya dan lain-lain yang mungkin teman-teman juga bisa lihat waktu berapa sih total biaya dan perjalanan kita dari awal Bandung menuju ke Bali. Nah sekarang dari Bali menuju ke Bandung seperti itu ya. Oke, saksikan terus ya videonya ya. Beli kopi dulu. Beli kopi dulu. Terus nggak dibeli apa-apa. Beli apa, Jejes maunya apa? Kinder Joy. Ih, kamu mau udah kebanyakan Kinder Joy. Ya, Jejes nggak boleh terlalu banyak Kinder Joy. Betul. Jadi, teman-teman kalau ada yang mau bantu kasih nasihat buat Jejes, boleh isi di kolom komen ya. Nggak boleh Jejes terlalu banyak Kinder Joy-nya. Senyum dong mana? Atau pesen papanya. Ngopi dulu, ngopi dulu. Ngopi. Biar tetap semangat. Kita sudah ada di Jawa Barat. Jawa Barat. Kita udah di kilometer 102 tolnya Cipali. Sebentar ya. Sebentar lagi kira-kira 40 kilometeran akan ketemu persimpangan antara Purbalenyi atau Cipularang ya dengan ke Jakarta, dan kita akan belok ke Cipularang. Dari situ kurang lebih sekitar 60-70 km masuk ke kota Bandung. Ya Mah ya? Gitu ya. Jadi dari tadi kita sudah telepon-teleponin satpam rumah, terus sudah mulai teleponin ke ke RT gitu. Udah mulai halo-halo. Kita langsung lanjut lagi. Capek perjalanan Mah, capek nggak sih Mah? Capeknya nggak terlalu kali ini. Yang capek kemarin. 2 hari yang lalu capek banget gitu. Ini sedikit tips buat teman-teman yang bepergian lintas provinsi. Jadi setiap daerah itu punya karakteristik berbeda-beda cara mengemudi mobilnya. Nggak tahu kalau aku salah ya, sorry kalau aku salah gitu. Jadi kalau masuk ke daerah mana itu ada yang memang pengemudinya sopan-sopan, mereka tahu bahwa mereka mesti belok kiri kalau misalnya ada yang cepat di lintasan kanan. Ada juga yang beberapa daerah lain yang justru mungkin dianggapnya berbahaya kalau bermanuver langsung. Jadi mereka akan tetap di jalur, dan kita yang kalau mau nyalip ya entah di kiri atau entah di kanan, pokoknya kita salip gitu. Ya, gitu ya. Jadi tips yang kedua adalah jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu pelan nyetirnya, karena kalau terlalu pelan juga berbahaya. Gerbang tol terakhir Pasir Koja, Bandung. Akhirnya kita sampai ke kota kita. Ini waktu awal banget dari Bali ya. Setelah diisi ulang tuh 1.016.000 saldonya. Ini gerbang terakhir, kita lihat sisa berapa ya. Tadi gerbang tol terakhir kita tap, sisanya itu 207.600. Oke. Ya, jadi ingetin ya, nanti kita hitung ya. 1.016.000. Tadi sisanya 207.600 ya. Itu totalnya. Tapi nggak bisa juga dibilang begitu, karena kalau buat teman-teman yang langsung mungkin bisa lebih murah sedikit, karena kita ada tol kota di Semarang dan tol kota di Surabaya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini bensin, teman-teman lihat. Ini sudah nggak kelihatan ya. Ya udah nggak apa-apa, aku kasih tahu aja deh ya. Bensin ini tinggal setengah. Lagi kita berangkat di Bali juga, itu kita isi full tank. Kita udah ngisi beberapa kali ya. Ini kita akan isi yang terakhir, kita akan full tankin lagi, sehingga nanti akan ketahuan berapa jumlahnya yang kita konsumsi. Seperti itu. Emang mau itu bensin diminum ya? Oh iya, maksudnya sama si mobilnya dikonsumsi. Oke, segitu dulu aja perjalanan kita dari Bali sampai ke Bandung. Akhirnya kita nyampe juga. Like kalau suka sama video kita. Jangan lupa komen dan share ke teman-teman kalian. Dadah! Aku ketinggalan, dadah!